Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan karunia Allah, dengan izin Allah, kita diperjumpakan kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. Kali ini dalam serial 87 kita akan kembali membersamai Buya Hamka dalam menadabburi dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, masih di juz 4 di surat Ali Imran. Dalam serial ini insya Allah kita akan tadabburi dan kita baca surat Ali Imran ayat 104 sampai 109. Sebelum seperti biasa saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dhulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Artinya, hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Dan mereka itu ialah orang-orang yang beroleh kemenangan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang telah terpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Dan bagi mereka itulah siksaan yang besar. Pada hari yang wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah lain menjadi hitam, maka adapun orang-orang yang menjadi hitam muka itu dikatakan, bukankah kamu telah kufur sesudah kamu beriman? Maka rasailah azab sebab kamu telah kufur itu. Dan adapun orang-orang yang putih muka itu, maka di rahmat Allah lah mereka itu akan kekal. Demikian itulah tanda-tanda dari Allah kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Dan tidaklah Allah bermaksud zalim kepada makhluk. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala urusan. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, Buya Hamka dalam kumpulan ayat-ayat ini memberikan subjudul adalah kepentingan dakwah. Apa makna kepentingan dakwah? Dalam bahasa kita adalah urgensi, hukum, dan pentingnya dakwah itu sendiri. Maka kalau kita lihat di awal ayat yang 104 ini menandakan bahwa seharusnya, semestinya ada orang-orang yang mendakwahkan. Nah, kalau pada ayat yang telah lalu diterangkan bahwa nikmat Islam telah menimbulkan persaudaraan. Nah, hidayah yang dikirimkan Allah melalui Nabi Muhammad menjinakkan ego-ego dan permusuhan sehingga bisa menyatukan di bawah naungan Islam. Maka untuk memelihara kukuhnya nikmat itu mesti ada dalam sebuah jamaah, sebuah lingkungan yang komunal, yaitu kaum muslimin, sehingga ditegaskan mereka perlu menyampaikan itu. Jadi intinya, menjadi orang baik itu akan mudah kalau berada dalam sebuah komunitas. Maka komunitas-komunitas yang baik itu perlu dibuat. Ya, kalau di komunitas A sudah cukup, mereka tidak mencukupkan itu saja, buatlah komunitas B. Sehingga komunitas-komunitas baik ini akan menjadi sebuah masyarakat. Jadi pribadi yang baik menghasilkan pribadi yang baik berikutnya, lalu menjadi sebuah komunitas yang baik. Komunitas-komunitas yang baik itu kemudian menyatu menjadi sebuah masyarakat yang baik. Dan karena itulah mendakwahkan Islam, mendakwahkan keluhuran nilai-nilai Islam ini
menjadi wajib hukumnya. Dan di sinilah ada yang penting, yaitu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Berbuat ma'ruf diambil dari kata-kata uruf. Uruf itu adalah tradisi, sesuatu yang dimengerti dan dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat. Perbuatan yang ma'ruf itu bila dikerjakan dapat diterima dan dipahami oleh manusia serta dipuji, karena begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia yang berakal. Jadi kata-kata ma'ruf itu sendiri adalah sesuatu yang dari kata-kata urf atau tradisi dianggap sudah dikenal, diterima dan kemudian dipuji. Tetapi ini nanti ada kaitannya dengan mungkar ya. Mungkar itu apa? Sesuatu yang diingkari, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disenangi dan ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak pantas, tidak selayaknya dikerjakan oleh manusia yang berakal. Tapi ingat para pemirsa, ada sebuah kaidah menarik yang diberikan oleh para pakar hukum dan juga para ulama, idza kathural munkar shara ma'rufan. Jadi nanti kemungkaran kalau sudah merajalela, maka dia hukumnya bisa berubah menjadi ma'ruf. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya ambil contoh begini. Ketika kita hidup di tengah-tengah kita banyak orang berdusta, maka orang yang jujur akan diingkari. Karena orang yang berdusta dianggap menjadi sebuah wajar. Kalau semua orang berjudi, orang yang tidak judi maka dia akan diingkari. Semua orang membuka aurat, maka yang menutup aurat akan menjadi mungkar, diingkari. Karena itulah itu yang disebut perlu sebuah dakwah dan perlu adanya rekayasa. Rekayasa kebaikan itu adalah merupakan rekayasa perubahan sosial. Perubahan sosial itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, kitalah yang akan didikte, kita yang akan dibentuk, kita yang akan dipenjarakan oleh perubahan yang tidak terkontrol itu. Maka benar sekali tadi kaidahnya, kalau kemungkaran merajalela dan banyak, akan sulit untuk diingkari dan justru menjadi sesuatu yang ma'ruf. Itu sudah terjadi yang dilakukan oleh Zulaikha, istri dari Al-Aziz, istri dari Perdana Menteri, ketika hendak berbuat buruk, lalu kemudian dia menyangkal dengan mendatangkan istri-istri pejabat itu pada sebuah jamuan, dan untuk membuktikan bahwa yang dilakukan adalah suatu kewajaran, itulah yang menjadi buruk ketika mentolerir sebuah nilai-nilai kemungkaran. Bagaimana perspektif Buya Hamka dalam melihat amar ma'ruf nahi mungkar ini? Insyaallah kita akan sambung setelah jeda ringkas yang berikut. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan perspektifnya begini. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu memperkenalkan mana yang ma'ruf, yang harus dianggap cocok dengan batin nuraninya, akalnya, dan mana yang harus diingkari. Jadi itu tidak hanya murni mengandalkan intuisi dan akal. Perlu bimbingan wahyu. Karena akal saja dan intuisi saja tidak cukup. Apalagi nanti menjadi sebuah uruf, tradisi sebuah masyarakat. Ada kalanya uruf dan tradisi itu bertentangan dengan syariat. Meskipun sebagian besar atau hampir semua tradisi yang dilakukan manusia sebenarnya tidak bertentangan dengan agama, karena manusia sudah dibekali oleh akal, sudah dibekali oleh intuisi atau qalbu, sehingga dia bisa menyetujui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada perbuatan mungkar, masyarakat umumnya menolak. Dan kita bisa lihat ada tradisi-tradisi baik yang dikekalkan, ya, ada tradisi yang kurang baik direvisi, ada tradisi yang betul-betul tidak baik, tidak bisa direvisi, ya ditolak. Ya, kita bisa melihat bagaimana tradisi terjadi di zaman jahiliyah, tradisi rente, tradisi riba, itu direvisi pelan-pelan diharamkan sama sekali dan diberlakukan sebenarnya menjadi sebuah akad jual beli yang sebelumnya juga terjadi. Perzinaan atau jenis-jenis pernikahan yang tidak baik itu semua dihapus dan tersisa satu jenis pernikahan seperti yang sekarang terjadi. Ada syarat rukunnya, ada maharnya, ada walinya, dan seterusnya. Ada ijab kabulnya. Ada tradisi-tradisi lain termasuk juga tradisi minum khamr, ya, tradisi mabuk. Ya, itu kan juga ada tahapannya dalam melakukan perubahan sosial itu. Maka
menyampaikan ajakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, itu yang disebut dengan dakwah, kata Buya Hamka. Dan dengan adanya umat yang berdakwah ini, agama menjadi hidup, ya, tidak menjadi seolah-olah mati. Nah, bidang untuk menyampaikan dakwah tersebut ada dua, dakwah umum dan dakwah khusus. Dakwah umum juga banyak cabangnya, sebab masyarakat bercabang-cabang pula. Dakwah kepada golongan umat Islam sendiri, dan yang sedang berpegang teguh pada agama, ada umat Islam yang belum mengenal agamanya, ada orang yang tidak mengenal agama, itu juga bagian dari cara melakukan dakwah. Di bidang umum ini termasuk propaganda, menjelaskan kemurnian agama. Ya, pertama bersifat mengajak orang lain supaya turut memahami hikmat ajaran Islam, yang kadang juga menangkis syubhat-syubhat atau di sini dikatakan tuduhan yang tidak-tidak terhadap agama. Ada juga jenis dakwah khusus, kata Buya Hamka. Adalah dakwah yang dilakukan di kalangan keluarga sendiri, menimbulkan suasana agama di kalangan keluarga, mendidik anak keluarga untuk patuh pada perintah Allah, berlomba pada kebiasaan yang baik. Sehingga dakwah tidak berhenti, ya, walaupun terhadap antar golongan sendiri, ya. Dan di dalam ayat ini bertemu tiga kewajiban yang disebut, ya. Dua berpusat pada satu, yang satu mengajak pada kebaikan. Dia menimbulkan dua tugas. Pertama berbuat ma'ruf, kedua melarang berbuat mungkar. Jadi ada tiga sekaligus. Perintah berdakwah, perintah untuk mengajak pada yang ma'ruf, dan perintah untuk melarang atau mencegah kemungkaran. Nah ini, ya. Nah, setengah ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-khair, ya, ya'muruna bil khair di sini adalah kebaikan yang umum, yaitu Islam, ya, memupuk kepercayaan dan iman kepada Allah, yaitu tauhid dan ma'rifat. Dan itulah hakikat kesadaran beragama yang menimbulkan pengetahuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena kalau orang sudah mengenal agama Islam, tahu dan faham Islam, maka orang itu mudah diajak pada sesuatu yang ma'ruf dan diajak untuk meninggalkan yang mungkar. Oleh sebab itu dapat diambil kesan bahwa di dalam mengadakan dakwah, hendaklah dimulai dari kesadaran beragama, ditimbulkan terlebih dahulu, kata Buya Hamka. Suatu dakwah yang mendahulukan hukum halal dan haram sebelum orang menyadari agama akan percuma saja. Nah ini juga penting, ya. Sebelum kita meneriakkan, tegakkan negara Islam, itu kan sebenarnya simbol, ya, secara politis. Maka kenapa tidak ditegakkan dulu agama dalam hati seseorang? Kalau agama dalam hati seseorang sudah ditegakkan, maka negara Islam itu lambat laun, cepat namun pasti akan muncul dalam bentuk praktek kehidupan sosial. Jadi bukan mengganti negaranya menjadi negara Islam, karena seperti di Indonesia itu mustahil. Kita hidup di negara yang disebut dengan Darul Ahdi wa Syahadah, negara kesepakatan. Jadi hukum Islam kita laksanakan, kita sebagai pemeluknya, kan kita sepakati juga dengan pemeluk agama lain berada di bawah naungan negara kesepakatan tadi dengan hukum-hukum dan regulasi yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Tanpa harus mengatakan ini sebuah negara Islam, kita telah menegakkan syariat agama ini, karena orang-orang yang melakukan itu sudah memahami terlebih dahulu kesadaran beragama, sehingga hukum halal haram bisa ditegakkan, hukum haram bisa dijauhi, itu karena bersumber dari kefahaman mereka terhadap agama. Tetapi sayangnya itu belum terjadi secara maksimum, karena kesadaran terhadap agamanya masih berkutat pada hal-hal yang sifatnya simbolik dan belum memahami secara esensi pada hal-hal yang bentuknya substansi. Dan di sini bertemu juga antara dua kata penting juga. Buya Hamka menyebut ummah, wal takum minkum ummatun, yang berarti adalah umat. Yang kedua adalah kata-kata yad'auna, yaitu melancarkan atau menjalankan seruan atau yang disebut dengan dakwah. Nah, di ayat ini juga bisa difahami umat Islam ini jumlahnya besar. Banyak, ya. 900 juta kata Buya Hamka. Ini tahun itu, sekarang udah miliaran. Nah, 900 juta itu harusnya ada dong segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi apa yang terjadi hari ini? Umat Islam yang miliaran itu tidak mampu mencegah
kezaliman penjajahan Zionis Israel yang dengan semena-mena bahkan pada saat jeda-jeda gencatan senjata masih membunuh orang dan ratusan korban sudah menjadi kezaliman yang mereka lakukan. Konsep ini akan kita lanjutkan karena kita harus hentikan sejenak untuk break dan kita akan sambung setelah yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu, sebagian orang mengatakan begini, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya lebih beratan nahi mungkar loh. Padahal sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah dua hal yang mesti simultan dan bersama-sama dikerjakan. Karena mengajak kepada kebenaran, kalau itu berhasil, kalau itu ditunaikan dengan baik, maka juga mencegah kemungkaran akan secara simultan terjadi. Jadi kalau kita hanya fokus pada mencegah kemungkaran tanpa memerintahkan pada kebaikan, tentu kita akan mengalami kesulitan yang besar. Nah, yang menjadi problem adalah ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Ya, bukan lagi berhadapan dengan orang yang setara dengan kita atau orang yang lebih di bawah atau kurang dari kita. Nah, kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan, kita di sini Buya Hamka menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair." Jadi di antara termasuk seutama-utama jihad atau perjuangan adalah kalimat keadilan di hadapan sultan yang zalim. Jadi penguasa yang zalim. Jadi konsep kemungkaran di sini kita mungkin ada sebagian yang kurang memahami dengan baik sabda Rasulullah SAW lainnya, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat sesuatu yang mungkar, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan tangan, hendaklah dia ubah dengan lidahnya. Jika tidak sanggup dengan lidah, maka dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Para pemirsa, sebenarnya taghyirul mungkar itu yang disebut dalam hadis ini itu bukan levelisasi. Itu adalah cara. Bukan berarti, ayo saya ubah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, saya ubah dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan itu paling lemah. Bukan itu. Itu adalah macam-macam jenis kemungkaran. Ada kalanya kemungkaran itu bisa dicegah atau bisa diubah dengan tangan. Nah, dengan keputusan. Ada kalanya jenis kemungkaran itu bisa diubah dengan lisan. Dan ada kalanya kemungkaran itu hanya mampu diubah, diingkari dengan kolbu. Jadi ini bukan masalah pemeringkatan. Saya nggak bisa nih kayaknya, saya milih ini. Nggak, bukan itu. Tapi jenis-jenis kemungkaran itu tidak satu. Dan taghyirul mungkar yang harus dipastikan adalah al-muttafaq bainal ulama. Jadi kemungkaran yang betul-betul disepakati para ulama, bukan kemungkaran yang diikhtilafkan. Karena nanti akan muncul pada sisi-sisi benturan secara sosial kalau ada jenis sesuatu yang diingkarinya itu tidak disepakati. Disepakati para ulama ya tentunya, bukan oleh masyarakat awam. Nah inilah pada hadis-hadis yang menunjukkan tentang taghyirul mungkar, ada baiknya para pemirsa melengkapi diri untuk membaca fikih taghyirul mungkar. Dalam perubahan terhadap kemungkaran yang terjadi, kita perlu memahami struktur sosial. Karena kemungkaran itu perubahannya juga dilakukan secara bertahap. Perubahannya juga dilakukan dengan fondasi, memahamkan mereka pada pokok-pokok agama. Perubahan yang terjadi juga dilakukan dengan mengedepankan nilai persaudaraan, disampaikan dengan lemah lembut, dan menjauhi kekerasan atau kata-kata kasar. Nah, para pemirsa yang berbahagia, Buya Hamka ini menyebut satu hal yang menarik ya. Beliau dalam subjudul setelah tadi itu, urgensi dakwah, kepentingan dakwah, disebut dengan peralatan untuk dakwah. Masya Allah, peralatan untuk dakwah. Di sini beliau menyitir kisah tentang Kolonel Lawrence, perwira Inggris yang terkenal pengaruhnya dalam Perang Dunia Pertama, mempengaruhi orang Arab supaya berontak pada kekuasaan Turki. Jadi provokator nih.
dikenal dengan itu. Ternyata dalam dakwahnya itu beliau kenapa disegani dan kata-katanya berpengaruh karena menguasai bahasa Arab. Jadi Lawrence ini memahami bahasa Arab dengan langgam Badui sehingga dia berbicara dengan bahasa orang Arab pedalaman. Jadi kalau kita memahami bahasa orang itu akan merasa kita menjadi saudara dan temannya dan sangat appreciate. Makanya ini menjadi alat penting dalam berdakwah adalah memahami bahasa. Kalau dalam istilah modern ini adalah tabligh, sifat Nabi itu adalah communication skill. Communication skill itu dimulai dari adaptasi bahasa. Jadi bahasa kita disesuaikan. Oh ini anak TK, berarti saya harus sesuaikan. Oh ini anak SMP. Oh ini sudah SMA. Oh ini orang perguruan tinggi. Oh ini kalangan akademisi. Oh ini majelis taklim ibu-ibu. Oh ini adalah para pekerja seni. Oh ini adalah olahragawan. Oh ini orang kesehatan. Sehingga masing-masing memiliki segmented bahasanya. Adapun tema mungkin sama, tetapi bahasa yang disampaikan tentu berbeda-beda. Para pemirsa, ada beberapa hal yang lebih detail diungkapkan oleh Buya Hamka di sini ya. Poin-poinnya sangat panjang sekali. Saya sarankan para pemirsa untuk membacanya. Ada 11 poin sampai kemudian ada berpecah setelah kita mengetahui itu adalah satu hal yang menjadi musibah. Ini pada satu simpulan bahwa orang-orang yang menegakkan dakwah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran sesungguhnya adalah orang-orang yang memelihara agamanya. Karena nantinya perintah Allah itu tertuju pada orang yang beriman. Jangan seperti orang-orang yang habis mendapatkan kenikmatan mereka tercerai-berai. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Muka orang itu cuma dua nanti. Putih, cerah, bercahaya, dan hitam legam. Nah, orang-orang yang hitam legam adalah orang yang kufur setelah diberi nikmat. Orang-orang yang bercahaya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Apapun respon dan resiko yang kita terima. Karena berdakwah hukumnya adalah wajib. Meskipun kita hanya memahami sebagian sedikit dari yang disampaikan dari risalah Rasulullah SAW, menyampaikan kebenaran adalah sebuah kewajiban. Karena kita punya mimpi, kita punya tujuan membentuk masyarakat madani, sehingga masyarakat yang madani bersumber dari risalah Islam ini menjadi kuntum khairu ummat yang nanti insya Allah akan kita bahas pada serial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.